Halo semua, kita ketemu lagi di channel Om Tekno dengan saya Aris. Semoga di hari ini kalian semua dalam keadaan sehat meskipun pandemi COVID-19 masih belum usai. Di video ini saya mau menunjukkan satu senjata saya yang akan saya gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan saya ke depan, yaitu Mac Mini M1. Ya, saya memang punya MacBook Pro, tapi sudah lama tidak saya gunakan untuk video editing, untuk recording, dan lain-lain. Saya lebih banyak menggunakan laptop saya. Sebelum hilang, saya menggunakan laptop Asus. Kemudian saya pakai Dell, dan saya akan beralih ke Mac Mini M1. Yang saya gunakan ini bukan Mac Mini yang base model. Ini adalah Mac Mini M1 yang 16 GB RAM-nya, bukan yang 8 GB. Karena dari review-review yang saya lihat di internet, di YouTube maupun di website, banyak dari mereka yang menggunakan Mac Mini M1 ini, meskipun yang base model pun sudah cukup kalau sekedar untuk content creation, edit video YouTube, untuk Photoshop, After Effects, atau mau jalanin Adobe Family juga nggak masalah sebenarnya. Bahkan kalau menjalankan Final Cut Pro, sangat mulus. Exporting, rendering, semuanya berjalan dengan baik. Tapi karena saya melihat jangka panjang dari Mac Mini ini, saya sengaja membeli yang 16 GB RAM-nya, bukan yang base model, bukan yang 8 GB. Karena bisa saja sekarang saya bisa terpuaskan dengan yang 8 GB, tapi 2-3 tahun atau 4 tahun kemudian saya tidak lagi bisa bekerja dengan RAM yang 8 GB. Meskipun MacBook Pro saya yang sudah bertahun-tahun saya gunakan, sampai saat ini masih bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Ya, sebagian dari alasan saya memang bukan kebutuhan. Mungkin bisa dibilang keinginan. Saya ingin memiliki yang 16 GB. Padahal 8 GB pun cukup. Kira-kira seperti itu. Lalu apa sih kelebihan dari Mac Mini M1 ini dibandingkan dengan yang Intel? Kalau kalian sudah sering mengamati, sebenarnya banyak sekali di luaran sana. Di luaran sana itu di YouTube yang sudah mereview, baik itu digunakan untuk keseharian, untuk Adobe Family, untuk menjalankan After Effects, untuk menjalankan Adobe Premiere, untuk ada motor lewat. Untuk DaVinci Resolve, semuanya berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya disupport oleh Mac Mini M1 atau engine M1-nya. Saya sendiri akan mencoba untuk lebih akrab dengan software Final Cut Pro dan juga software-software yang memang berada di keluarga Apple. Pertama kali muncul Mac Mini M1 ini di Indonesia hanya yang base model. Bahkan sampai sekarang, kalau saya lihat di websitenya iBox, itu hanya ada Mac Mini M1 yang RAM-nya 8 GB. Dan saat ini stoknya habis. Jadi yang saya beli sekarang ini, yang akan saya gunakan, Mac Mini M1 ini, chipnya Apple M1. Ini diklaim sebagai desktop Mac yang paling serbaguna, yang mampu melakukan semuanya ke tingkat performa yang sepenuhnya baru dibandingkan yang sebelumnya, yang menggunakan engine Intel. Apple mengklaim bahwa performa CPU dari Mac Mini M1 ini 3 kali lebih cepat daripada yang Intel generasi sebelumnya. Begitu juga untuk grafisnya 6 kali lebih cepat daripada sebelumnya, dengan neural engine bertenaga untuk machine learning hingga 15 kali lebih cepat, dan juga memorinya terintegrasi dan lebih cepat. Semua didesain dalam bentuk ultra ringkas. Mac Mini M1 ini sudah mendukung tipe layar 6K untuk layar pertama dan juga 4K untuk layar kedua. Ukuran dan beratnya ini tingginya hanya 3,5 cm, lebarnya 19,7, tebalnya 19,7 cm dengan berat 1,2 kg.
Meskipun kecil tapi sudah ada speakernya. Coba kita buka saja ya, seperti apa isinya. Mungkin biasanya ada tinggal narik aja gini. Kalau saya pakai cutter nanti pada diprotes. Oke, sepertinya pakai cutter saja ya. Kita buka saja isinya, ada apa di sini. Coba kita lihat. Ini saya beli Mac Mini M1 ini BNIB ya, brand new in box. Masih utuh. Kita lihat seperti apa isinya. Saya nggak pakai kamera atas, jadi kalian nggak usah lihat bukanya juga nggak apa-apa ya. Nanti saya tunjukin setelah dibuka. Ya, dalamnya seperti ini. Mac Mini M1-nya seperti ini. Saya singkirkan dulu tempatnya. Hanya ada seperti ini dan di dalamnya ada charger. Ini Mac Mini-nya. Masih terbungkus plastik ya. Lalu ada Designed by Apple California. Di dalamnya lagi ada kabel power supply yang kalian bisa lihat di sini. Kabel power supply-nya sudah versi Indonesia karena saya beli yang versi Indonesia, bukan yang versi China atau versi Singapura. Jadi ini benar-benar garansi Apple Indonesia. Oke, kita keletek saja. Kita lepas saja ininya. Ya. Ini hal yang memuaskan saat mengupas Apple. Kita kupas apelnya. Tidak ada apa-apanya karena masih tertutup ya. Kita lepas ini cover di sebelah belakangnya. Nah, kelihatan sekarang. Ada port apa saja di sini. Oke, sambil lihat ke layar, ini ada untuk power supply, kemudian ini network ya. Ini untuk network. Ini USB-C, USB-C, ini HDMI, dan ini USB Type A. Di bawahnya ini kabel jack headphone kalau nggak salah. Coba saya intip lagi. Betul, jack headphone. Ya, memang hanya itu saja portnya. Seperti biasa, Apple selalu pelit dalam hal port. Tapi kita bisa menggunakan docking di atas. Di atasnya ini bisa dibelikan docking yang ukurannya sama persis. Ada merek Zumitech dan lain-lain. Di bawahnya juga bisa dikasih docking yang sudah bisa ada SSD memori di dalamnya. Saya rencana akan membeli juga. Kalau saya sudah membeli nanti saya review juga. Jadi seperti ini isinya. Ini rencananya akan saya gunakan untuk menjalankan Final Cut Pro. Apalagi namanya ya. Kalau yang software audio untuk recording di Apple. Oh ya, Logic Pro. Saya akan jalankan Final Cut Pro dan Logic Pro terutama. Tentu saja akan ngacir karena saya pakai yang 16 GB RAM-nya. Kalau saya lihat dari pengujian-pengujian yang ada di YouTube, memang sangat keren. Mac Mini M1 ini bisa dibilang speed-nya sudah di atas Intel Core i7 generasi 11. Dan kelebihannya yang saya suka itu ini super silent. Saat export video, saat render video di Adobe Premiere maupun di Final Cut Pro itu meskipun bekerja dengan cepat, Mac Mini M1 ini tidak bersuara. Fan-nya itu hampir tidak pernah berbunyi. Dan kalau di-scan dengan thermal scanner, suhunya sangat rendah. Jadi kesenyapan dari Mac Mini M1 ini atau komputer Apple, baik itu MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini M1, itu memang tidak panas dan silent. Jarang sekali fan-nya bunyi karena
tertrigger oleh panas dari CPU. Kalau MacBook Air memang tidak ada fan-nya, tapi MacBook Pro, Mac Mini, semuanya silent. Dan kalau kita merekam suara dengan komputer yang silent, tentu hasilnya akan lebih enak, lebih clean dan lebih clear. Tapi kalau kita menggunakan laptop atau CPU, desktop CPU yang yang fan-nya suaranya berisik sekali, seperti jet, seperti helikopter, tentu kita juga akan menjauhkan perangkat itu dari area rekaman kita karena suaranya bisa mengganggu. Nah, seperti apa nanti performanya? Kita akan lihat nanti. Saya akan mereview saat saya menggunakan Final Cut Pro, saat menggunakan Adobe Family, mengedit video, mengedit audio, kemudian mengekspor menjadi satu komposisi. Seperti apa kelebihan kekurangannya, seperti apa kecepatannya, kita lihat saja nanti di video-video berikutnya. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali berada di channel Om Tekno ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, tuliskan juga komentar kalian, pendapat kalian mengenai produk terbarunya Apple yang menggunakan engine M1. Apakah Intel tidak tinggal diam dan akan menyusul dengan komputer yang kecepatannya melebihi Apple Silicon yang diproduksi di tahun 2000 akhir kemarin? Kita lihat saja. Kita tunggu saja bagaimana Apple dan Intel juga dengan AMD akan bertarung sehingga kita sebagai customer bisa diuntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya.